Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Di dalamnya kita tidak hanya membaca ayat-ayat suci, tetapi seharusnya juga menelusuri jejak generasi terbaik, para salafus soleh, dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu sosok yang sangat layak diteladani adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang hidupnya dipenuhi dengan kehati-hatian, ketakwaan, dan komitmen kuat terhadap wahyu. Abdullah bin Umar adalah putra dari Umar bin Khattab dan saudara dari Hafsah binti Umar. Ibnu Umar lahir sekitar tahun 610 Masehi atau 10 tahun sebelum hijrah. Sejak kecil, Ibnu Umar telah memeluk Islam dan tumbuh dalam rumah yang dipenuhi cahaya wahyu dan ketegasan iman. Ia termasuk sahabat yang paling kuat dalam ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW secara detail. Ia dikenal sangat wara', zuhud, dan berhati-hati dalam berfatwa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra. Ibnu Umar termasuk sahabat yang lama dan mendalam dalam mempelajari Al-Quran. Ia bukan hanya penghafal, tetapi juga pengamal. Diriwayatkan bahwa ia mempelajari surah Al-Baqarah membutuhkan waktu selama beberapa tahun. Dalam riwayat disebutkan, Ibnu Umar mempelajari surah Al-Baqarah selama 8 tahun. Sebagaimana diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwatta atau disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Tentu hal ini bukan karena ia sulit menghafal atau karena dia tidak cerdas, tetapi karena setiap ayat yang ia pelajari itu harus dengan pemahaman, pengamalan, dan perenungan. Generasi sahabat tidak melampaui 10 ayat sebelum memahami dan mengamalkannya. Ibnu Umar juga termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ia telah meriwayatkan sekitar 2.630 hadis Rasulullah SAW, menunjukkan kedalaman ilmunya yang memahami wahyu, baik wahyu Al-Quran ataupun wahyu sunnah, wahyain. Ibnu Umar dikenal sangat terpengaruh oleh ayat-ayat ancaman dan peringatan. Ketika membaca ayat tentang neraka, ia bisa menangis hingga janggutnya basah oleh air mata. Disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala bahwa ia sering menangis ketika membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan apa-apa yang diturunkan dari Al-Quran. Ia juga dikenal dengan sangat berhati-hati dalam menafsirkan Al-Quran. Jika ia tidak yakin, ia lebih memilih diam daripada berbicara tanpa ilmu. Ini menunjukkan adabnya terhadap kalamullah. Di antara pernyataan yang sangat masyhur dari Ibnu Umar adalah ia pernah berkata,
kami hidup dalam satu masa dan salah seorang dari kami diberi iman sebelum Al-Quran. Surah-surah turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mempelajari halal dan haramnya, perintah dan larangannya, dan apa yang seharusnya kami lakukan darinya. Kemudian dia menegaskan, sesungguhnya seseorang pada hari ini membaca Al-Quran seluruhnya sebelum iman masuk ke dalam hatinya. Riwayat Ibnu Majah dalam muqaddimah sunannya. Ini tentu adalah kritik bagi generasi setelah sahabat, apalagi generasi kita yang banyak membaca Al-Quran tetapi kurang penghayatan. Ibnu Umar hidup di masa penuh fitnah politik, namun ia memilih menjaga lisan dan hatinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ia menjauh dari konflik dan memperbanyak ibadah. Menjelang wafatnya di Mekah tahun 73 Hijriah, ia tetap dalam keadaan beribadah dan berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupnya ditutup dalam keadaan istiqomah, sebagaimana ia memulai hidupnya dengan iman. Saudaraku, di bulan Ramadan ini, marilah kita bercermin kepada Abdullah bin Umar. Bagaimana Al-Quran dipelajari perlahan tapi mendalam. Bagaimana iman didahulukan sebelum sekedar bacaan. Bagaimana air mata adalah tanda hidupnya hati bersama ayat. Bagaimana diam tanpa ilmu lebih selamat daripada berbicara tanpa dasar. Dan bagaimana istiqomah lebih penting daripada sensasi. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil Karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin. Allahumma ja'alil Qur'anil Karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dawaa amradina ya rabbal alamin.